Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan pergumulan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi beban dan persoalan saudara, seberapa sulit pun keadaan saudara malam hari ini, biarlah saudara datang kepada Dia dengan iman yang sungguh bahwa Dia Allah yang akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara, dalam pergumulan saudara, dalam doa-doa dan permohonan saudara. Di mana saudara, di dalam teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah seorang yang sakit kusta kepada Dia. Dan singkat cerita, orang yang sakit kusta ini disembuhkan. Yesus mengulurkan tangannya, di mana ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Melihat orang kusta itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Tahukah saudara siapa orang kusta? Orang kusta ini adalah orang yang dianggap kena kutuk, kena penyakit yang terkutuk. Sehingga kalau orang ini kena sakit kusta, kalau seseorang kena sakit kusta saudara, maka dia akan diusir dari lingkungan. Dia diusir dari keluarga, dia diusir dari masyarakat, dan orang ini dia singkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berteriak-teriak, najis, najis, dan najis. Supaya apa saudara? Supaya setiap kali orang mendengar, orang-orang akan menyingkir dan menjauh daripadanya. Itulah keadaan atau kondisi orang kusta ini. Diabaikan, tidak dipedulikan, diasingkan. Itulah keadaannya. Bayangkan saudara, seharusnya orang sakit itu butuh support. Orang sakit itu butuh dukungan. Saat dia mengalami sakit, disitulah seharusnya dia diperhatikan. Tapi ini ketika dia mengalami sakit, di situ jugalah dia diasingkan, disingkirkan dari keluarga dan dari masyarakat, dan dia dibiarkan sendiri. Artinya saudara, orang ini adalah orang yang diterlantarkan, tidak diperhatikan lagi oleh keluarga, oleh masyarakat dan sebagainya. Tetapi saat dia datang kepada Yesus, melihat orang kusta yang najis itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu disembuhkan. Saudara,
Kalau orang yang dianggap najis sudah dibuang, disingkirkan, itu pun hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang itu, dan itu pun dijamah oleh Tuhan sekalipun dalam pandangan umum dia adalah najis, saudara, tetapi tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan orang itu. Hari ini saya mau menegaskan, kalau orang kusta itu pun Yesus mengulurkan tangan kepadanya. Hari ini kepada saya dan saudara, tangan Yesus terulur. Bangkitkan iman saudara, apapun keadaan saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kondisi saudara, ketahuilah bahwa Yesus berbelas kasihan kepada saudara, dan dia mau mengulurkan tangannya menjamah saudara, dia mau mengulurkan tangannya menyatakan mujizatnya kepada saudara hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dia mengalami jamahan Yesus? Untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami lawatan dan jamahan Yesus dalam kehidupan kita. Di mana di ayat 40 tadi dikatakan saudara bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya. Lihat saudara, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Jadi saudara, dia datang kepada Yesus, dia berlutut di kaki Yesus. Ada banyak mungkin pada saat itu orang-orang yang sedang mengikut Yesus, mereka berdesak-desakan, penasaran mau melihat mujizat apa yang akan dilakukan Yesus. Tapi orang kusta ini, dia datang kepada Yesus sambil berlutut. Dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan berlutut, dia datang dengan penyembahan, dia berlutut di kaki Yesus dan menyembah dia. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud dan menyembah dia saudara. Ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, maka tangan yang penuh dengan belas kasihan itu akan terulur kepada saudara, menjamah, menyembuhkan, dan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dan yang kedua saudara, orang kusta itu berkata, kalau engkau mau. Dia memohon kepada Tuhan dengan kalimat kalau engkau mau. Apa artinya ini saudara? Dia memohon kepada Tuhan, dan yang dia mohonkan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau engkau mau. Saudara, kalau saya dan saudara rindu belas kasihan Tuhan, tangannya terulur bagi kita, maka datanglah kepada dia dengan permohonan yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita tidak mengalami jawaban doa dalam hidup kita saudara, karena kita datang dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara rindu mengalami jamahannya yang dahsyat, maka dalam hidup saudara belajar untuk meminta, memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dia mau. Dan kemudian yang terakhir saudara, orang ini berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia percaya bahwa sekalipun penyakit kusta pada waktu itu tidak ada obatnya, artinya mustahil untuk disembuhkan, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Apapun tidak ada yang mustahil bagi dia, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Yesus sanggup, sehingga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat Tuhan. Dia tidak berkata kalau engkau mau mungkin engkau dapat Tuhan, kalau engkau mau mudah-mudahan engkau dapat Tuhan. Tidak saudara, tapi dia berkata kalau engkau mau engkau dapat. Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus sanggup campur tangan dan mentahirkan dia. Dan pada saat itu saudara, alangkah dahsyatnya kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Hatinya tergerak oleh belas kasihan saudara, tangannya terulur oleh belas kasihan, dan kemudian dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Biarlah malam hari ini saudara, dalam pergumulan saudara, dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, kalimat itu juga tertuju kepada saya, kalimat itu juga tertuju kepada saudara, di mana Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Aku mau, biarlah ekonomimu dipulihkan. Aku mau, biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau, biarlah bebanmu diangkat. Aku mau, jadilah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa. Itu sebabnya, mari kita datang kepada dia dengan sikap yang benar,
dengan permohonan yang benar dan dengan iman yang benar. Kita datang dengan sikap menyembah Dia. Kita datang dengan permohonan sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita datang dengan iman yang benar bahwa Dia pasti bisa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama sebelum kita menaikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dengan iman yang benar, dan alami tangannya terulur menjamah saudara melakukan mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Mari malam hari ini datang kepada Tuhan dalam segala permohonan saudara, dan pastikan malam hari ini saudara mengalami jamahan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah membangkitkan iman kita. Dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, biarlah saudara berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan. Mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan, dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan, dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan, dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi, dan mereka datang kepadamu, mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam
dalam segala kerinduan dan beban mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini. Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini,
Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan campur tangan di tengah keluarga mereka. Semua anggota keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua, agar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anak-Mu, lingkupi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini, Bapak, polisi, tentara, dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi.
Tuhan memberkati studi mereka, berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di-subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.